Kudul Mahita. Diberitahukan kalau sudah nanti ada CD, orang tua ataupun yang lain tidak ada lagi yang mengambil foto karena kita sudah punya foto. Kami para halado HKBP Duren Sawit, pasahaton selamat datang Tuhamu amanami inanami naposo bulung ruas ni HKBP Duren Sawit dohot tunaod pe parjulu sahali markebaktian di gerejaon horas madihita saluhutna tapasada maroha dohot pikirata ta mulai makebaktiata martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata maride mahita sian nomor 10 ayat sada dohot 2. Bahana umuli bagas ni debataki ai tu si doa nang muli ganut jupang minggui umului dodisi bohini Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natamai dituhani, marguru tu sadok lomoni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan, uloy hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tujulo na marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Saito gihon mahami tu anakmu asa ibana na punahami. Lehon madihami hapor seaon na sitong asa holan hosabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tuak kana dihasianganon. Ay holan hodo haposan dohot haporusan. Saya si maroham patuduhot tuhami dalat tuhatuaon. Asa jupahami asini roham nagodangi. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
imada dienet sian Psalmen 50 ayat 15. Jala jo maahu jupa di hari hagogotan, asa hupaluaho, asa dipuji ho ahu. Atong rap mangidogogo mahita tutuhatta asa tarulaho kita patiki. Ale Tuhan debata, sai pergogoi mahame, mangulahon nahom bartu patikni. Amin. Potima dosata tujulun di debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan, pardengan bahasa doho jala rodi saleling-liling na doa sini roham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jut-jut dohami mardosa maradok ponho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosian nami dihatam. Ali Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sisa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuha sesaan ni dosata. Para siroha jala perdengan bahasa do Jehovah, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalocot tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jehovah di akka na makabyari ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Di mingguan imada nadienet sian poda sian Raja Salomo onom ayat onom sahat rodi ayat 10 sada. Tajahama marsikat soring. Laho maho ale si gurbakulu marsiajar tu porhis. Para teatehon ma akadalanna asa marbisuk ho.
Sai dipadiri do bohalna di partaonon logoniari, di papungu-pungu do si panganonna di hamamasa ni gotilon. Otihan nari modok-odok, otihan nari mangusipu tangan, laos peak modom nimmu. Songoni masahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata jahuba ido ama pargugu na sohatu dosan natu mo palangit dohotan ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabian sianton di porbadia adorang sohabuhan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsila natua tu banu atoru dong detano namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamul di debata jahoba amanai perguguna sohatu dosani di sima ibana pe mamulak sogot tutanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria topan yalak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Titing HKBP Duren Sawit, Resort Duren Sawit, Minggu tanggal sia Agustus 2020. Parjolo, maka tindakon haporsiaon, sadarion di parmingguan, pukul sia 30 wib, di patupaon ni huriata do, maka tindakon haporsiaon, tu yanakon parguru maluan nong marsiajar sataunon, torobna 52 halak. Jaladung sipul parmingguan ni, laos diuduti marulan nabadia rap dohot natoras tatang yakon ma asa denggan mardalan ulauni paduahon pertanyaan lingkungan di hari Rabu Kamis tanggal 12 saat 10 tolu Agustus 2020 tapatupado kebaktian lingkungan atau kebaktian keluarga di Bagastabe melalui video rekaman oleh Pendeta Japati Napitupulu STH MPD. Pinangido tu sude ruas asa tabu KB video rekaman do tata ibadah naung dikirim melalui WA lingkungan masing-masing. Patoluhon, Purna Bakti Sintua. Di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di Parmingguan pukul sia 30 wib patu paundo acara Purna Bakti tu inata Situa Nurmika Sitorus Boru Manurung sian lingkungan Pondok Kelapa. Jala songon tandani hamulatonta, siala pangulaon nasida salelengon, papungu pelean dohita di Parmingguan di gereja di ruang serbaguna, ima pukul 7 wib, pukul sia 30 wib,
pukul 10.30 WIB. Marite amplop persembahan nong di Parade Huria Jala Pasaton Tamatu Jolo Dung Sipul Jamita. Paupaton parmingguan di gereja pasca pembangunan atau renovasi. Di siala nong sidung atau selesai masa pembangunan atau renovasi interior gereja ta Jala Tapapukama Parmanggota mulai sadarion Minggu sia Agustus 2020 Jala mulai utama memakai gedung gereja Songona Somal. Mandok mauliate tu debata di siala proses pembangunan ini boi mardalan dohon denggan. Jala di bagasan sadarion pukul 6.30 WIB nunga di patupa acara ibadah singkat memasuki bagas gereja atau pengguntingan pita. Parhalado pasahaton mauliate tu sude ruas nama nangyakon dot na berpartisipasi mengalion sumbangan dot obligasi gabe boi hatop selesai pembangunan atau renovasi. Anggiat ma debata na mengalion pasu-pasuna tu sude hita. Jala di pasu-pasu sude ulauta. Parhado pasaton tu perlu si ingotan jala si ulauta ima sada. Permingguan di patupa Songona Somal ima pukul 7, pukul sia 30, dot pukul 10.30 WIB. 2. Rapakeota do gedung gereja dot ruang serbaguna. Di gereja pukul 7 dot pukul sia 30 bahasa Batak. Di ruang serbaguna pukul 7 dot pukul sia 30 bahasa Indonesia. Tolu permingguan pukul 10.30 di patupa di gereja Mar Bahasa Indonesia setiap minggu. 4. Pembagian jadwal permingguan nasa lelengon Itotuhon dohot jala pembagian lingkungan. Alanai mulai hari Minggu tanggal sia Agustus 2020 dang di patupa B Songoni. 5. Sudir ruas naman dohoti permingguan wajib memakai masker, cuci tangan dan memakai hand sanitizer. Pengukuran suhu tetap di patupa di pintu masuk gereja. PA online punguan ama HKBP Duren Sawit. Di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 10 sia 30 WIB punguan ama patupa PA online melalui aplikasi Zoom nani ulohon pendeta mengarah papan MTH. Songon tema diutus untuk melayani atau Jeremia Sada ayat 4 saat 10. Pinangido tusude ruas ama asaman dohoti PA online ini. Onom selamat ulang tahun. Tusude ruas nihuria HKBP Duren Sawit nama ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun pamasu-masuon samingguon di pasat uriama selamat ulang tahun panjang umur jala tuhatama mamasu-masu. Itu parhipengon dohot buah-buah na asing. Taringot tu parhepengan dohot masa di huriata na samingguon nang aka buah-buah na asing boima tajaha melalui scan QR kode. Jala marite tiktingon di pasaturia mauliate turuas nang pasaton hamuliaton ucapan syukur dot sumbangan na asing. Sai di pasu-pasu tuhatama pelean dot pakobosion ni huriata na samenggon. Songoni matiting di minguta sadarion mauliate. Marede mahita sian nomor 672 ayat sada dohot udutna laos papungu pelean mahita kantong sada A dohot sada B. Kolumi
debata na sumurung stan saluhut na roha imana mga ramoti yakati-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Puria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, selamat hari Minggu madihita sudina horas madita. Hari ini kita boleh bersyukur bahwa kita boleh memasuki kembali gereja ini setelah beberapa bulan di masa pandemi COVID kita tidak bisa beribadah di gereja ini, sekaligus kita dalam proses renovasi dan puji Tuhan kita boleh memasuki dalam suasana yang baru. Hari ini kita bergereja kembali. Juga anak-anak kami belajar CD ini sejarah dalam hidup kalian. Orang tua kita ini pun semuanya mungkin nggak pernah menyangka bahwa hari ini anak-anaknya akan CD pakai masker, begitu. Tapi ini sejarah ini dalam catatan kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, selama pembangunan ini kita dalam keadaan sehat semua, termasuk panitia kita, juga semua tukang yang bekerja. Jaledohonoku do secara khusus mulai tema disudiha mua kamanginang, ruas nihuria, nang manupahi pembangunan non. Gabi bulas berdala doh dengan saya tabedi pertama dihamu akalas di roha berkat yang melimpah, sehat-sehat dan umur yang panjang. Hata ni debata turpup jamita di minggu tasaderion di minggu pasiahon dong Trinitatis nalaus da paubuk tu acara maka tidak kok kaporsiao nakaina kota torokna 52 halak. Hujahama siakatani debata natar surat di Kolose tulu ayat 22 sahatu ayat 25. Soonom mantar surat di bagasanna. Hamua kanak somang ului hamuma akai dukmuna na ditanoon dinasalhuna. Unang ma pangului di mata hamu songon na mabuat rohani jolma. Marbulus di rohama sian biar ni roha mida Tuhani. Sia rohamuna ma ulahamuna sa sibahinom muna songon natama tutuhani dada tujolma ingot tamuma sia tuhanido jalom muna sitianuni balos ni Tuhan Kristus ima uluhamu ai na mangulahon hagiduhon porsanon nado nanulanai soadong masa parnida-nidaon dibuhi ima sahakna. Ujaha matong di hati Indonesia, asomura tong dia tusyak anak kota sadarion. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Hamu kadong saha porseaon molo pi gumuda ngau marahat Indonesia di jami taon asa boy umur ratusannya kanak kotau. Kalau kita bicara soal kinerja, soal pekerjaan, minimal ada 3 tuntutan dalam pekerjaan itu yang selalu disuarakan. Pertama, orang yang bekerja harus rajin. Yang kedua, orang yang bekerja harus jujur. Dan yang ketiga, orang yang bekerja harus kerja keras. Yesus pernah menganalogikan soal kerja keras itu seperti seorang petani yang dengan sabar dia mengolah sawahnya, menanaminya, lalu dia menunggu hasilnya dengan sabar. Seorang prajurit, seorang tentara misalnya, dia melakukan tugasnya dengan serius dan dia tidak pernah dibebani dengan hal-hal yang lain.
kecuali dia memandang ke depan bagaimana dia seorang prajurit harus melakukan tugasnya. Songon di orang nangka tiga orang bisnis, kalau tidak kerja keras tidak mungkin dapat hasil yang maksimal. Dia harus melihat customernya dengan baik, memberikan pelayanan yang baik, termasuk senyum kepada pembeli, karena pembeli adalah raja, jadi harus dilayani dengan baik. Yang mau lumur hinggo per tiga om, dang ro tu si nama nuhor, nete. Boleh murah-murah muruk per tiga dang ro tu si panuhor. Hinggo tidak ada na hau ibaligi, jadi molo adong kakak ibu-ibu lama nuhor pisang, jadi saya piciti pisangon, saya posati habedang jadi, termuruk go par pisangi. Ono pula tu hor benang, ay nge habis pisangi pisati osan nakilingan, sumber jadi na. Termuruk gue bena. Kalian gue lat sina mau merdagan reksoni, melorohi tatu si, itorilia tu hita kuah segalas. Jadi tatur manak so tatur tiga naung, alengas jolo isirpis joita dengan segelas aqua. Jadi mana ngape paddo ibana taringot tu barangon, prodakon, pasti songon na buka rohana nuhori. Itu rahasia nasida bertiga dan mereka ulet bekerja. Kamu kadang sahapor seaun, bohano hita lahoma mereng ulotai bolo say tadok salilingon. Pekerjaan itu adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Jadi dalam etika pekerjaan dalam kekristenan itu, satu pekerjaan tidak hanya dipandang itu hanya mencari uang, tidak hanya dipahami mencari keuntungan. Tetapi pekerjaan itu dipahami adalah perjulu anugerah Tuhan dalam diri kita, dan kita akan melakukan pekerjaan itu seperti kepada Tuhan yang memberi pekerjaan itu kepada kita. Bukan hanya soal hubungan relasi antara seorang hamba, seorang pekerja dengan seorang majikan, tidak. Memang dalam konteks kekristenan pada waktu firman ini dituliskan pada masa Rasul Paulus, ada pekerja-pekerja yang bekerja di satu tempat, satu rumah, yang majikannya mungkin bukan orang Kristen. Tetapi yang bekerja ini adalah orang Kristen. Jadi kalau dia bekerja di satu tempat, mungkin majikannya bukan orang seiman, firman ini berkata, lakukanlah pekerjaanmu di tempat itu seperti kepada Tuhan, dalam takut akan Tuhan, bukan dalam takut akan majikan. Bahkan kita diingatkan oleh firman ini, janganlah kamu melakukan pekerjaanmu di hadapan Tuhanmu hanya menyenangkan hatinya. Ketika tuannya ada di situ, dia bekerja. Kalau tuannya tidak ada di situ, dia tidak bekerja. Makanya ada perumpamaan Yesus kalau pernah kita dengar tentang bagaimana kita mengembangkan talenta. Ada orang kaya yang memberikan kepada hamba-hambanya, lalu dia pergi ke satu tempat yang jauh, dia memesankan supaya talenta itu dia berikan kepada pekerja-pekerjanya. Ada yang menerima 1, ada yang menerima 2, ada yang menerima 3 dan seterusnya. Yang menerima 2 dia mengembangkan talenta menjadi 4. Yang menerima 5 mengembangkan menjadi 10. Tetapi yang menerima 1 talenta itu dia tidak bekerja apa-apa. Dan ketika tuannya itu pulang, dia mendapati mereka dengan laporan yang berbeda-beda. Yang menerima 2 menggandakan menjadi 4, yang menerima 3 menjadi 6, yang menerima 5 menjadi 10. Tetapi yang menerima 1 tidak ada hasilnya apa-apa. Maka disitulah Yesus berkata, kalau orang tidak setia dalam perkara kecil, Tuhan tidak akan kasih perkara besar. Jadi mulu sohapo sakala inautik, dakapos tanina gudang. Jadi hidup ini, kinerja kita itu dimulai dari hal yang paling sederhana. Jadi kalau anak-anak pelajar CD, papanya suruh belikan gula sekilo, berapa harganya? 7.500, tapi dilaporin 8.200. Korupsi berapa? Gitu. Jadi mulai dari kecil memang udah korupsi anak-anak ini. Disuruh dia beli sesuatu, bukan jujur dia kasih tahu harganya. Ya. Akamanamin julu, berarti ke sekolah kita, ke sekolah kamu dulu.
Asinggo uang matematika, asinggo uang buku aljabar, asinggo uang buku ni aritmetika. Tapi saya ada buku na, alai tulu pasahat sudah torasna. Itulu uangi pasahat, tapi saya ada buku na. Ima sontona. Itu artinya tentang kejujuran itu pun dalam kinerja dimulai dari hal yang kecil. Makanya kalau kita belajar dari negara-negara yang maju, sebenarnya mengapa sih kok bisa mereka itu dalam tatanan hidup yang maju mereka tidak lagi harus didikte, harus diajarin ABCD. Singapura itu yang penduduknya kurang lebih 5 juta di masa Perdana Menteri Lee Kuan Yew, dia harus disiplin, sedikit otoriter, dia harus menggembleng manusia-manusia itu. Maka jadilah negara yang kecil seperti Singapura itu menjadi negara yang maju. Di sana nggak ada polisi di jalan raya. Semua orang melakukan pekerjaannya, membawa mobilnya dengan kecepatan yang standar, dan semua orang boleh menyeberangi di tempat penyeberangan yang tersedia. Orang tidak takut polisi, tetapi taat disiplin. Jadi anak-anak kami semua pelajar CD jangan takut sama polisi, tapi lakukan aturan di jalan raya, kan begitu. Kalau Anda naik motor pakai helm, bawa STNK, itu aja, pakai masker. Jadi jangan kalau kita sudah ditilang oleh polisi kita merepet-merepet, kita marah-marah, padahal kita yang salah. Jadi dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal kecil. Makanya firman Tuhan katakan apapun pekerjaan kita, sekecil apapun pekerjaan kita, lakukan seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi kalau kita menerima upah dari manusia, dari Tuhan kita, gaji kita kecil, tetapi kalau itu kita anggap adalah pekerjaan dari Tuhan bagi kita, biar gajinya kecil, biar upahnya kecil, Tuhan berkati yang kecil itu bisa menjadi berkat yang melimpah bagi kita. Begitu. Makanya Amsal berkata lebih baik kita makan singkong, mardonga dame dolas di roha, daripada tiap hari kita makan daging tetapi selalu dikejar-kejar ketakutan. Dan itu yang terjadi sekarang di tengah-tengah negara kita ini. Tiap hari isu korupsi itu gak pernah selesai. Anak-anak kami semua belajar dari keadaan itu. Orang yang korupsi itu bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang berkekurangan, tetapi justru orang yang sudah punya jabatan. Makanya kalau kita bicara soal kekayaan, nggak ada yang puas. Orang bijak berkata seperti minum air laut yang asin. Semakin kita minum, semakin kita haus. Kekayaan pun seperti itu, uang pun seperti itu. Makin ada, makin minta. Makin ada, makin dicari dari manapun itu. Orang bilang, Amang pendeta jangankan cari yang halal sekarang, cari yang haram pun udah susah. Boro-boro cari yang halal, cari yang haram aja udah susah. Jadi gimana hidup kita? Apalagi di masa pandemi COVID ini, banyak PHK, orang dirumahkan, gak dapat pekerjaan, bisnis semua hancur, pemilik modal besar pun hancur semuanya. Kita mau kemana? Hati-hati. Dunia ini sedang menantang kita sekarang di tengah-tengah masa pandemi ini, menguji iman kita, apakah kekristenan kita, apakah firman Tuhan itu masih boleh menjawab tantangan itu sekarang. Apakah kita masih tetap berjalan dalam jalan Tuhan, atau kita akan cari jalan yang lain, kita akan melirik ke kiri ke kanan. Soal halal atau haram nantilah itu, yang penting dapat, jangan gitu. Kalau orang bilang uang setan dimakan setan. Easy come, easy going. Gampang diterima, gampang dapat, gampang pergi. Karena apa? Enggak ada kesan yang bermakna mencari sesuatu dalam kehidupan itu. Tetapi itulah gunanya kita hari ini belajar firman Tuhan. Secara khusus kepada anak-anak kami belajar CD yang hari ini akan mengikrarkan imanmu di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan soal kita bisa mengungkapkan aku percaya kepada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi hari ini kamu akan bekerja menurut apa yang Tuhan katakan bagi kamu.
Kamu akan bekerja ke depan dalam perjalanan hidupmu ke depan, dalam meraih cita-citamu ke depan, sebagaimana Tuhan katakan hari ini. Kamu sekolah, kamu kuliah, kamu bekerja menurut apa yang Tuhan inginkan dari kehidupanmu. Gak ada gunanya orang nilainya 9, nilai 8. Gak ada gunanya IP orang sampai 3,8, 3,9. Kalau itu hasil nyontek, gak ada gunanya itu. Sebab sekarang di dunia pendidikan orang tidak lagi hanya melihat soal IQ-nya saja. Orang boleh nilainya tinggi, tapi karakternya hancur-hancuran. Makanya sekarang orang pintar, tapi karakternya, emotional quotient-nya bagus, SQ-nya bagus, itu yang boleh memiliki masa depan yang bagus sekarang. Kalau dulu orang tua kita lihat nilai anaknya, berapa nilai matematikanya, 8, baru anak bapak. Kan gitu. Kalau nilainya anak 4, nasi azhar makna doh horwai, turin tadi. Tapi kalau ditanya berapa nilai agamamu? 6, Pak. Enggak apa-apa itu kalau nilai agama nilai 6. Pola buai. Yang penting matematikamu 8, IPA-nya 9, fisikanya 8,9. Itu baru. Kalau nilai agama nilai 6 enggak apa-apa itu. Di dunia kita yang sekarang maju ini, kita berlomba mencari kemajuan, mencari ilmu pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang tidak diseimbangkan dengan iman akan menciptakan manusia-manusia yang pintar tetapi otoriter, kasar, tidak berperi kemanusiaan. Itu bahayanya. Makanya selalu kita doakan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas dalam ilmunya, pintar dalam pengetahuan, tetapi punya karakter yang mantap. Hormat sama orang tuanya, menghormati yang lebih tua, kan begitu. Sehingga tahu manginang apakah setelah anak-anak inang ini semua belajar sidi, lem hormat do mana tuamu manang nadau. Buano. Lem hormat do, dan tuamu manang berdus-dus do. Sarupa do, mulai itu usaha tu sonari, dalam perubahannya, kamu mau coba mengalusi. Anggo perubahannya anak kau tahu di Jabu. Adonggo puji Tuhan mak. Oke. Asal mau nak oleh gereja beri dok mak. Adonggo perubahannya undang mele anak kau tahu. Oke. Anak-anak kami semua tahu nggak bahwa sebenarnya sebelum CD itu tahapan ujian lisan dan ujian tulisan itu harus dilewati. Kadang-kadang be ujian lisan be binain be. Alani pandemi COVID-19, tabain mah pembekalan by Zoom. Kita duduk sama-sama di Zoom itu, kita boleh mendengarkan pendeta ngomong. Ala yang gue ujian, kasih tongek kok ikut dulu udah sabut dulu. Harus ada ujian lisan. Satu-satu diuji pendeta di hadapan orang tuanya. Disitulah orang tuanya tahu, mendengarkan bagaimana anak saya ini sebenarnya. Ada enggak yang dia tahu? Tapi beruntunglah kalian ya, tidak ada ujian lisan ya. Beruntunglah kalian. Jadi tidak ada yang tahu orang tuamu ini, kamu tahu apa enggak yang ditanya pendeta. Kalau saya lihat hasil tulisan itu, ujian tulisan itu, enggak tahu apakah sudah dibagi pendeta Mei, setengah itu nilai 50. Tapi bagi saya enggak masalah, karena apa? Nilai itu bukan menjadi sebuah penentu akan iman dan karaktermu, enggak. Bagi saya itu enggak menentukan itu, yang nilai 50 itu. Tapi bagi saya yang penting adalah ketika kamu lihat nilaimu itu, kamu sadari berapa banyak absenmu belajar CD ini, kamu sadarilah ke depan amanginang, ya. Kamu sadarilah. Dan mulai hari ini kamu disebut orang Kristen dewasa. Minimal ada 2 hal yang kamu tahu tentang Kristen dewasa itu. Pertama, kamu akan berdiri di atas apa yang kamu saksikan hari ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam pengakuan itulah kamu akan menjalani kehidupanmu ke depan. Itu artinya dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hayati itu lebih dalam. Hari ini saya mau katakan kepada Amang dan Inang dan kepada kalian semua. Jangan anggap semua agama sama di dunia ini.
Itu salah. Tidak semua agama itu sama. Jangan kita artikan secara membabi buta pengertian itu. Kalau Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup, maka saudara harus berdiri di atas pengakuan itu. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Itu pengakuan iman. Jadi kamu harus berdiri kokoh di situ. Kalau ada orang bilang lagi sama pendeta, kan agama itu seperti apa itu ya, buku yang berjudul ada banyak jalan ke Roma, dalam susah itu. Daksoni agama manginang. Mulut aduk ada banyak jalan ke Roma, sarupa apa ini itu pengertian di aprosiotai ngalilu begitu sih. Daksoni pengertiannya ada banyak jalan ke Roma. Tidak bisa dianalogikan itu dengan pengakuan iman, nggak bisa. Nggak bisa. Sekali Anda percaya kepada Yesus Kristus, maka sampai kematian pun menjemput kamu, kamu harus setia kepada Yesus Kristus. Amin. Sona sugugudo. Amin. Ya, kalau bilang amin jangan setengah-setengah. Itu artinya hari ini kamu katakan yes kepada Tuhan. Tidak boleh ada lain yang kamu sembah dalam kehidupan. Hanya Yesus Kristus. Itulah yang memberikan kamu kehidupan sampai hari ini. Yang kedua, Kristen dewasa mampu membedakan manakah yang baik dan manakah yang jahat. Mampu membedakan manakah kehendak Tuhan dan manakah yang bukan kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu berkata, supaya kita menyerahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan dengan akal budi kita mampu membedakan manakah kehendak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan dikatakan dalam ayat yang kedua itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Gak boleh serupa dengan dunia ini. Yesus katakan, kita tinggal di dalam dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Ini pemahaman yang harus mantap, harus kamu imani manginang, ya. Kita tinggal dalam dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Nah. Pernah kamu lihat ikan di laut? Bukan di danau, di laut, yang airnya asin, ya. Berpuluh tahun ikan itu hidup di air laut yang asin. Tapi begitu kita tangkap ikan di laut, kita bawa ke rumah, asin enggak rasanya ikan itu? Berpuluh tahun di air laut, dia tidak asin. Ya, kenapa? Karena ikan itu mempertahankan habitatnya di air yang asin. Kalau kamu taruh dia di air tawar, dia mati. Jadi bayangkan berpuluh tahun ikan itu hidup di air yang asin, tetapi begitu kita ambil ikannya, kita makan, dia tidak asin. Orang Kristen tinggal dalam dunia dengan segala realita yang luar biasa ini, dengan segala perubahan ini, tetapi eksistensi kita, kekristenan kita nggak boleh berubah, nggak boleh berubah. Dunia ini boleh berubah, tetapi imanmu nggak boleh diubah. Jadi kalau kamu punya pacar sekarang beda agama, mulai besok putuskanlah, ya. Jangan lanjutin lagi. Ya, jangan kau bilang, saya percaya Amang, saya bisa bawa dia, bawa kemana? Kamu yang dibawa. Jangan pandang enteng. Aku bisa bawa dia. Saya nggak percaya itu. Ya, bagusan kamu sebelum terlambat, putuskan. Tak boleh kau tualah aku menguli muli. Gak usah ke sana. Anak-anak Durin Sawit pun banyak perempuan yang baik di sini, banyak laki-laki yang ganteng di sini. Amin. Ya. Jadi gak usah cari-cari kemana-mana jodohnya, gak usah cari ke Jawa Tengah, ke Semarang, ke Solo, kemana. Di Durin Sawit pun banyak jodohmu di sini, asal kau mau itu aja, kan begitu. Apalagi teman-teman belajar sini kan enak begini kan. Yang boleh kamu karena saut kedua gawe merokap kamu itu bagus itu. Nanti pendeta tanya, ketemu di mana sih kalian berdua waktu konseling? Kami emang sama-sama CD dulu tahun 2020 di masa pandemi COVID, kan begitu. Kan enak ceritanya begitu.
Enak diceritain sama pendeta, tapi nanti berapa tahun lagi, mungkin saya nggak ketemu lagi sama kalian beberapa tahun lagi kan. Itu enak ceritanya. Kami ketemu di pelajaran Sidia Mang gitu. Waktu itu aku sih nggak suka lihat dia suka nakal sih Mang. Tapi nggak tahu kenapa hatiku tertarik sama dia meskipun dia nakal gitu. Jadi ronggo anak kau tahu nape nakal bawai, ale lo murohana. Jadi justru ditiki kenakalannya lo murohanin nak, nate. Kerahasia di rupa niru, nate. Kerjakanlah segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kamu di dalam takut akan Tuhan. Lau sido dono tatu hita manginang nabungon. Songon nato oras sita. Mulut taulahu piak kaulota di pertibion tarajumi mai mangulahon tutuhani. Seorang istri tunduk pada suaminya seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Seorang suami mengasihi istrinya seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Kalau kita baca dalam ayat yang sebelumnya, sangat jelas uraian Paulus kepada jemaat Kolose ini. Hai istri, tunduk kepada suamimu seperti Kristus tunduk kepada, seperti jemaat tunduk pada Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat yang telah memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk kita jemaat yang dikasihinya. Oleh karena itu, apapun pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita, profesi apapun yang Tuhan berikan bagi kita, marilah kita melakukan itu di dalam takut akan Tuhan. Sebab apa yang dapat diberikan dunia ini kepada kita, yang merupakan upah daripada pekerjaan kita, tetapi kita percaya bahwa yang dari Tuhan itu jauh lebih besar. Jadi belgado pajalota pasu-pasu sedevata upanya kahadu jotai sian portibion nabui mangalio tuhita segala sesuatu yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu seorang bapa, seorang ibu yang tekun menasihati anak-anaknya dengan jerih lelah, terkadang dengan air mata, kamangina pos maroham isa detikki jalom mudo natonggi sianana komon. Sarupa do hita sudi. Adong biru pengalamatan namaranak konon ada suka duka. Tidak sedikit ibu yang harus menangis melihat perilaku anak-anaknya juga. Mersak, bergumul. Alai terus cuma. Ay nabi nemu to kana komon nama betu Tuhani do hoa mangina. Upah yang kita terima tidak sedikit dari Tuhan, tetapi besar. Belgeru jalota. Alai takaholongi mana kau tahu. Tahokok mak, tarangkul mak dengan segala apapun yang mereka sedang hadapi di masa muda ini, yang mungkin terkadang masih labil. Murah-murah repelahon muruk, murah-murah repelahon mangalun atorasna, alai tarangkul mak, tapudai mak, tanasehati mak, unang bosak kita. Dan harapan kami kepada kalian semua, anak-anak kami, bahagiakanlah orang tuamu ini yang telah melahirkan kamu. Ya, jangan kecewakan orang tuamu ini. Jangan sampai terlambat kamu memberikan apa yang baik bagi orang tuamu. Jangan sesudah mati kita mengasihi orang tua. Jangan sesudah menjadi jenazah kita mengasihi orang tua. Kita mencium orang tua kita, kita merangkul orang tua kita. Enggak ada gunanya. Hormatilah orang tuamu ini. Sayangilah mereka selama masih ada di dunia. Sebab ada waktu, ada saat di mana kita juga akan berpisah satu dengan yang lain. Di pasu-pasu tua mahita sudi, diramoti mahita, dipergugui mahita, mangula-ulota, dan kami sampaikan selamat menjalani kehidupan yang baru ke depan kepada anak-anak kami semua, 52 orang yang akan sidi hari ini, berjalanlah ke depan. Raihlah masa depanmu, bertarunglah di dalam iman supaya kamu memperoleh kebahagiaan. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini.
yang mengajar kami untuk semakin menghargai waktu dan menghargai pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk selalu bekerja sebagaimana kami melayani Tuhan dan bukan hanya melayani manusia. Berkati apa yang Tuhan sudah karuniakan yang menjadi pekerjaan bagi kami masing-masing, supaya kami boleh mencapai keberhasilan, kebahagiaan, dan sukacita lewat apapun pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Secara khusus kami mendoakan anak-anak kami yang hari ini akan menyaksikan iman percayanya kepada Tuhan, yang telah belajar selama ini ya Tuhan. Berkati mereka menjalani, melanjutkan kehidupan mereka ke masa depan. Kami tahu ada banyak tantangan, pergumulan, bahkan ancaman. Tetapi bila mana mereka Engkau sertai dalam kuasa Roh Kudus-Mu, mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat bekerja, di rumah, di gereja, dimanapun mereka. Biarlah mereka boleh tetap takut akan Tuhan, mempersembahkan hidup mereka hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati mereka untuk boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan di masa muda ini. Dan kami percaya mereka akan menjadi generasi yang sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati jemaat HKBP Durensawit ini Tuhan, yang di dalam sukacita telah memasuki gereja ini setelah menjalani masa renovasi di masa pandemi COVID ini. Kami bersyukur Engkau berikan kebersamaan bagi kami untuk boleh memberikan sebahagian daripada berkat Tuhan untuk mendukung pembangunan ini. Biarlah Engkau berkati setiap jemaat yang telah memberikan persembahan ucapan syukurnya ke gereja ini, supaya mereka juga boleh terus menikmati kasih Tuhan dalam kehidupannya. Berkati semua panitia, perhaladu, para hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini Bapa. Biarlah kami boleh terus di dalam kebersamaan melayani Tuhan dengan baik. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Berkati jemaat-Mu yang juga mengalami pergumulan kehidupan. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan dari surga. Berikan orang sakit kesembuhan, pulihkan kekuatan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh bertemu di dalam gereja-Mu ini pada masanya nanti, setelah pandemi COVID ini selesai. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa. Engkau berikan mereka hikmat dan marifat dari surga, supaya mereka boleh memimpin gereja-Mu dengan baik, memimpin bangsa ini dengan baik, dan berikan kami ketenangan, kenyamanan di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih di masa pandemi COVID ini. Berikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari mahita losta pasah ama pilihat tanah keduahon. Sahara
Alidi batama nami nadi banua gijang, hodo haroroan ni saluhut lehon nadengkan, dohot nasa ulibasa namoli utus. Hupasahat tami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho, saya jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu mai jala ramoti, asa huparasiak kami pilihanon, pati buluk karajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti tordin. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mardok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua gijang sai pinarobadia magwarmu, sai Roma harazaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu kami sadari okang uluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongon na mardosa tu kami, unak kami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu siap tuhatai. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batamahu. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakko Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaur hom madamena tutodim. Muaka na toras dota kaya nakon nami naung peniguhan sidi di bagas dan sadarion istirahat mahita 5 menit tabuak ma tempat duduk ta asarap kita do anak kota laho majalo ulaun na bedia. Amanami inanami tapajono matuakana kota asarap hita marulon nabadia dohot nasida andon moliate istra maita 5 menit.